Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desma Chandrasari, 2019-33087 dari kelas 3D. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di kesempatan ini saya akan menjawab ulangan akhir semester 3 dan jawaban yang bersumber dari jurnal. Yang pertama, jelaskan teknik mendongeng bagi siswa SD kelas rendah. Yang pertama dari teknik mendongeng ada mengkreasikan wajah. Maksudnya ketika kita bercerita, kita harus masuk dalam ke cerita. Raut wajah kita sesuai dengan jalannya cerita, bukan flat atau datar. Yang kedua, mengkreasikan suara. Nah, suara ini dibagi menjadi 3. Ada suara asli, suara efek, dan suara karakter. Nah, gunanya suara asli itu untuk ketika kita membaca narasi cerita, kita menggunakan suara asli kita sendiri. Nah, suara efek adalah suara yang dibuat sendiri atau dengan menggunakan benda di sekitar kita. Ada suara alam atau misal benda terjatuh gitu. Yang ketiga ada suara karakter. Nah, suara karakter ini untuk mengisi tokohnya ya. Ada suara karakter besar, ada kecil. Nah, teknik yang selanjutnya yang ketiga adalah mengkreasikan gerak. Gerak-gerik kita harus sesuai dengan jalannya cerita. Yang keempat, menggunakan media. Ini opsional, boleh menggunakan media atau enggak. Media itu ada buku atau boneka. Boneka ada boneka tangan, kita dapat membuatnya sendiri, atau boneka yang memang boneka. Terus kita harus menggunakan cerita dongeng yang singkat, membuat cerita dongeng yang singkat karena konsentrasi anak kelas rendah itu masih terbatas. Nah, teknik mendongeng di dalam video saya itu ada 3. Yang pertama, interpretasi untuk menemukan arti makna dari dongeng yang kita bacakan. Yang kedua, ada representasi, dan yang ketiga ada kreativitas. Selanjutnya, soal yang kedua, bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan reseptif pada siswa kelas rendah. Nah, sebelum lanjut ke langkah penerapan keterampilan produktif dan reseptif, kita penjabaran dulu. Keterampilan produktif itu ada keterampilan berbicara, keterampilan menulis. Sedangkan keterampilan reseptif itu adalah keterampilan membaca dan keterampilan menyimak. Nah, langkah keterampilan berbicara. Kita dapat menggunakan langkah-langkah dengan metode yang pertama, lihat ucap. Nah, lihat ucap ini digunakan untuk merangsang siswa mengekspresikan hasil pengamatannya berupa gambar, benda nyata. Nah, misalnya anak itu melihat gambar. Nah, dia melihat, terus dia bisa mengucapkan. Misal dia melihat meja, dia langsung mengucap meja gitu. Yang kedua adalah deskripsi. Berarti menggambarkan, atau melukiskan, atau memerikan sesuatu secara verbal. Metode ini digunakan untuk melatih siswa berbicara atau mengekspresikan hasil pengamatan terhadap sesuatu, sama seperti lihat ucap ya. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dengan sederhana saja karena masih tahapan kelas rendah. Metode ini digunakan untuk melatih siswa yang malu-malu. Melalui pengajuan sejumlah pertanyaan dan kesempatan untuk menjawab, guru dapat memancing ekspresi lisan siswa. Yang keempat ada bercakap-cakap. Nah, bercakap-cakap ini bercakap-cakap sederhana, bukan ranah diskusi. Percakapan ini adalah pertukaran pikiran atau pendapat mengenai sesuatu antara 2 orang atau lebih. Yang kelima ada bercerita. Nah, bercerita adalah suatu keterampilan berbicara. Pembawa cerita harus membawakan cerita sesuai dengan isinya atau dapat menirukan suatu perilaku tokoh cerita. Dapat melibatkan emosi dan imajinasi pendengar terhadap cerita yang disampaikan.
Kegiatan bisa dilakukan dengan menceritakan pengalaman sendiri. Nah, kalau tahap untuk kelas rendah, mungkin itu dia bisa bercerita tentang lingkungannya, lingkungan sekitar, lingkungan bermain, lingkungan keluarga, seperti itu. Selanjutnya adalah bermain peran. Teknik bermain peran adalah suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan penghayatan dan imajinasi siswa dalam pengajaran bahasa. Teknik bermain peran sangat cocok digunakan untuk menghayati dan menggunakan berbagai ragam bahasa. Ini mulai ada pemahaman sedikit. Lanjut, keterampilan menulis. Nah, langkah penerapannya dengan menggunakan metode SAS, struktur analitik sintetik. Yang pertama ada langkahnya guru bercerita dengan siswa, lalu memperlihatkan gambar yang berhubungan dengan isi cerita. Yang kedua, guru menulis beberapa kalimat sebagai kesimpulan dalam isi cerita. Yang ketiga, guru menulis satu kalimat yang diambil dari isi cerita. Yang keempat, guru menulis kata-kata sebagai uraian dari kalimat. Yang kelima, guru menulis suku-suku kata sebagai uraian dari kata. Guru menulis huruf sebagai uraian dari suku-suku kata. Yang ketujuh, guru mensintesiskan huruf-huruf menjadi suku kata. Dan yang kedelapan, guru menyatukan kata-kata menjadi kalimat. Nah, ini jadi anak dalam menulis dia mulai mengenal huruf yang pertama ya, maka dari itu guru menulis huruf-huruf sebagai uraian dari kata. Nah, satu cerita itu adalah kumpulan dari beberapa huruf yang bersambungan dan membentuk kata yang mengandung makna. Nah, jika pada kelas rendah anak itu harus mengenalkan huruf terlebih dahulu. Ketika anak mengenal huruf, maka akan lanjut mengenal suku kata. Jika sudah mengenal suku kata, maka dapat melanjutkan mengenal kata. Terus lalu dapat membuat satu kalimat seperti itu. Nah, keterampilan menulis permulaan itu ada 6 aspek. Yang pertama, menjiplak berbagai bentuk gambar, menebalkan berbagai bentuk gambar, menebalkan lingkaran dan menebalkan bentuk huruf, menulis kata yang bersumber baik yang dilihatnya maupun pendiktean dengan huruf tegak bersambung dan melengkapi kalimat sederhana yang belum selesai. Yang selanjutnya kita ke keterampilan reseptif. Yang pertama ada keterampilan membaca, sama menggunakan metode SAS. Membaca awal untuk kelas rendah maksudnya ya, melalui metode SAS dapat dikembangkan dengan menggunakan media yang menarik bagi anak. Salah satu media yang menarik bagi anak yaitu media audiovisual. Audiovisual itu sendiri adalah media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman atau kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, melihat media yang dapat dilihat dan didengar. Nah, ini akan membuat anak semakin tertarik. Menurut pendapat Arsyad pada 2011 halaman 32. Nah, membaca awal bukan sekedar melihat sekumpulan huruf-huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana saja, tetapi lebih dari itu. Membaca tahap awal merupakan kegiatan yang memahami dan menginterpretasikan lambang atau tanda atau tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Keterampilan membaca tahap awal adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh anak untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Selanjutnya ada keterampilan menyimak. Nah, ini menggunakan teknik permainan pesan berantai. Guru menerapkan metode pembelajaran kreatif dan menyenangkan sehingga dapat membangkitkan semangat belajar siswa. Salah satunya dengan metode permainan pesan berantai. Metode ini cocok dengan karakter siswa kelas 1 yang menyukai permainan dalam mengikuti suatu kegiatan. Yang telah dibuktikan pada jurnal Rizkiyah pada tahun 2011
Teknik permainan pesan berantai ini dapat dijadikan salah satu alternatif pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif, juga telah dibuktikan oleh penelitian sebelumnya. Selanjutnya, nomor 3. Bagaimana langkah mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuasif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi. Nah, karena ini tidak jelas maksudnya itu langkah mengenalkan awal atau langkah mengajarkan menulis atau membuat menulis ya, membuat karangan. Yang pertama itu ada deskriptif. Langkah awalnya berdasarkan jurnal elektronik dari UPI menyediakan bacaan terlebih dahulu kepada siswa dan menjelaskan jenis wacana yang dibacanya adalah wacana deskriptif. Nah, menjelaskan, oh ini tuh wacana deskriptif. Yang kedua, wacana deskriptif lebih bersifat sensitif dan membentuk imajinasi membaca, agar siswa dapat ikut merasakan tentang objek yang dilukiskan dan pembaca merasa objek yang dilukiskan itu seolah-olah dapat dirasakan dengan imajinasi yang disuguhkan oleh penulis. Yang ketiga, disampaikan dengan gaya yang memikat. Nah, deskriptif ini disampaikan dengan gaya yang memikat dan dengan pilihan kata yang menggugah agar dapat menggugah perasaan pembaca lalu dapat memancing imajinasi pembaca. Yang keempat itu adalah organisasi penyampaian lebih banyak menggunakan susunan ruang. Tulisan yang melukiskan suatu ruang, tempat, dan sebagainya. Kalau masih untuk usia SD, deskriptif biasanya adalah hal-hal yang dapat dilihatnya untuk memudahkan dia belajar dan mengimajinasi. Yang kedua ada persuasif. Ini diambil dari library unes@ac.id. Yang pertama ada kegiatan apersepsi. Nah, guru memulai pembelajaran dengan kegiatan apersepsi serta memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga ada explaining atau menjelaskan, menyimak penjelasan materi dari guru. Reviewing, meninjau, mengamati dan menyusun urutan kartalita. Yang keempat itu mendiskusikan hasil urutan cerita media kartalita. Yang kelima, restricting, membangun ulang pemahaman atau mempresentasikan hasil diskusi, menulis teks persuasi sesuai tema yang diberikan guru. Yang terakhir, developing conceptual thinking, percaya diri saat mempresentasikan hasil dari menulis teks persuasi dengan baik. Yang ini adalah yang persuasif adalah langkah menyusun persuasif ya, langkah membuat wacana persuasif menggunakan model scaffolding dengan media kartalita. Yang ketiga ada argumentatif. Menurut Surya Miharjo tahun 1996 pada halaman 12, penyusunan wacana argumentatif yang pertama adalah pemilihan topik. Yang kedua ada pembatasan topik. Yang ketiga tujuan penulisan dan ditentukan terlebih dahulu karena tujuan ini menjadi titik tolak dalam seluruh kegiatan menulis. Bahan penulisan merupakan salah satu syarat yang dipertimbangkan pada waktu pemilihan topik. Yang terakhir kerangka tulisan. Nah, soal yang selanjutnya, soal nomor 4. Kesantunan berbahasa merupakan cerminan dari bertutur baik lisan maupun tulisan. Nah, pertanyaannya, jelaskan apa aja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Ini dikutip dari repositori uinjakarta.ac.id. Kita harus memahami bahwa kita ini sebagai pendidik, di mana dari sikap, tutur kata itu merupakan teladan bagi siswa-siswanya. Nah, jika
guru santun dalam berbahasa, nah dalam berinteraksi dengan siswa akan menimbulkan respon yang baik dan siswa sehingga menjadi komunikasi yang baik. Maaf belum di slide. Nah, 5 pola kesantunan berbahasa yang disampaikan oleh si Barani diantaranya adalah menerapkan prinsip kesopanan, menghindarkan kata-kata tabu, menggunakan eufisme, menggunakan pilihan honorik yang erat, honorofik yang tepat, dan menerapkan tindak tutur tidak langsung. Jadi berhati-hatilah ketika menjaga lisan ketika kita sebagai pengajar, karena apa yang dilakukan oleh kita dapat dicontoh oleh peserta didik kita. Soal yang kelima, bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena dua hal, yakni pembelajaran melalui konseptual dan tekstual. Jelaskan perbedaan antara keduanya ya. Yang pertama, kita ke pembelajaran tekstual. Pembelajaran tekstual ini berpangkal pada kekuatan otoritas, mengandalkan teks atau buku-buku sebagai sumber referensinya dan bahkan sebagai satu-satunya alat pembelajaran. Pembelajaran tekstual memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi kata dari teks kepada siswa lewat perantara guru. Selanjutnya ada pembelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran ini melibatkan pengenalan siswa terhadap realita kekinian. Nah, siswa ini diibaratkan sebagai subjek yang mengalami, menemukan, dan menganalisis. Oleh karena itu, metode ini mensyaratkan wacana yang dibedah adalah representasi dari persoalan-persoalan hidup sehari-hari yang dialami secara bersama. Lanjut, soal yang ke-6. Sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Nah, yang pertama media tradisional. Media tradisional ini ada dua, dongeng dan wayang. Dongeng termasuk media tradisional. Dongeng adalah kegiatan mendengar dengan sengaja, cermat, dan seksama untuk memahami informasi atau pengetahuan yang disampaikan lewat bahan lisan. Nah, lisan secara langsung tidak melalui media-media yang canggih. Yang kedua, wayang. Wayang ini sangat kuno, jadi ikutnya tradisional. Suatu media visual karena merupakan sebuah gambar tiruan tokoh. Suara yang digunakan adalah suara dan si pendongengnya bercerita seperti dalang, dan gambar yang digunakan adalah gambar tiruan berupa wayang. Dia medianya adalah membuat sendiri wayang. Yang ketiga ada media berbasis teknologi. Yang pertama ada alat-alat audiovisual. Nah, ini udah mulai alat-alat teknologi yang telah digunakan pada zaman sekarang untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Ada alat audiovisual, komputer, dan internet. Soal yang ke-7. Jelaskan teknik membaca puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, dan jeda yang sesuai dengan serta pesan yang ada dalam puisi. Maksudnya ketika kita sedih bagaimana, ketika kita bahagia gimana. Nah, tekanan. Yang pertama ada tekanan ya tadi. Tekanan itu adalah kuat lemahnya nada pada kata tertentu. Nah, ketika kita lagi bahagia, senang, marah, takjub, dan sebagainya, itu kita akan menggunakan tekanan yang kuat untuk menggambarkan bahwa kita lagi bahagia dan lain sebagainya. Terus ada tekanan lemah. Itu untuk mengungkapkan kesedihan, pasrah, ragu, putus asa, dan sebagainya. Lafal. Lafal itu adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan huruf. Nah,
Ketika kita bahagia, kita akan mengucapkan setiap kata atau bahkan hurufnya itu dengan sangat jelas. Berbeda lagi ketika kita sedang sedih atau putus asa, itu pengungkapannya akan kurang jelas, lebih ke mendayu-dayu. Intonasi. Nah, intonasi adalah suara naik, menggambarkan senang, bahagia. Sedangkan suara turun menggambarkan kesedihan, putus asa. Yang selanjutnya jeda. Saat perasaan kita sedih dengan nada rendah dan tempo yang pendek. Nah, saat perasaan bahagia, kita akan menggunakan nada tinggi dengan tempo yang panjang. Selanjutnya, soal nomor 8. Jelaskan langkah-langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah dan aplikasinya. Nah, ini saya sudah mengambil dari suatu jurnal. Bermain peran sendiri ini tadi udah dijelaskan di atas. Teknik bermain peran adalah satu cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan penghayatan dan imajinasi siswa. Dalam pengajaran bahasa, teknik bermain peran sangat cocok digunakan untuk menghayati dan menggunakan berbagai ragam bahasa. Nah, menurut Subroto, dalam Sutino 2011, halaman 37 mengemukakan penyajian langkah-langkah dalam menggunakan metode bermain peran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan skenario. Jadi sebelum kita bermain, kita memberi skenario kepada anak. Kita membantu mendeskripsikan, menceritakan apa yang akan ia lakukan dan situasi bagaimana yang akan dipentaskan. Yang kedua, mempelajari karakteristik peran yang akan dipentaskan. Nah, ini untuk pendalaman peran. Yang ketiga, memilih pemeran dan menugaskan untuk menghayati peran yang harus dibawakan tadi. Ketika sudah, harusnya pemilihan peran dulu ya, baru penghayatan. Yang keempat, melaksanakan kegiatan. Nah, ketika sudah matang semua, melaksanakan kegiatan bermain peran itu bisa di depan panggung atau di depan teman-teman, depan kelas. Nah, ketika sudah selesai, maka diskusikan hasil dari pertunjukan tadi. Yang terakhir, nomor 9, jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar dari temuan artikel jurnal nasional dan jurnal internasional. Ini tadi dari jurnal UNES. Kesulitan dan kendala dalam kendala pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia itu lebih banyak ke siswa merasa kesulitan dalam menyimak, karena menyimak ini butuh konsentrasi yang penuh. Jika anak tidak dapat menyimak suatu pembelajaran dengan baik, akan menjadikan hambatan informasi kepada siswa. Dan juga selain menyimak, juga ada merasa malu dan kurang percaya diri di saat berbicara di depan teman-teman. Keduanya menjadi hambatan siswa dalam keberlangsungan pembelajaran. Nah, sekian dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.